Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah, untuk kita beribadah kepadanya, bertafakuh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam, semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa menapaki jalannya sampai yaumul akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Suratul Insyiqaq. Surat yang di awal-awal ayatnya menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kejadian menjelang hari kiamat nanti. Telah kita bacakan ayat pertama dari surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit terpecah belah. Dan telah kita sebutkan bagaimana ketebalan, kekuatan, kekokohan langit yang sedemikian rupa, tetapi nanti di hari kiamat akan dibelah oleh Allah dan dia akan terpecah. Kondisi langit pada waktu itu tidaklah normal lagi, tidak seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Langit yang begitu kokohnya dibuat hancur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari penghakiman telah tiba, di hari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditegakkan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana langit yang terbelah, maka mungkin manusia akan bertanya, kenapa langit terpecah seperti itu? Kenapa langit terbelah seperti itu? Dan Allah sebutkan dalam sejumlah ayat, diulang-ulang oleh Allah, dan yang semakna dengan itu. Maka di ayat yang kedua
dari surat Al-Insyiqaq menjawab pertanyaan itu. Kenapa langit terbelah? Maka Allah berfirman, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Karena langit patuh kepada perintah Rabb-nya dan sudah semestinya, sudah sepatutnya dia untuk patuh kepada Rabb-nya. Jadi ternyata langit terpecah, langit terbelah itu karena patuh dengan perintah Allah. Karena tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan kepadanya. Ketika Allah menginginkan langit pecah, langit terbelah, maka tidak ada daya dan upaya bagi langit tersebut kecuali harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, langit patuh kepada Allah bukan hanya pada saat kiamat itu tiba. Kata para ulama tafsir, langit sudah tunduk dan patuh kepada Rabb-nya bahkan dari mulai dia diciptakan, setelah dia diciptakan, dan pada saat tegaknya hari kiamat, langit akan senantiasa tunduk dan patuh kepada Rabb-nya. Tidak ada pembangkangannya, tidak ada protesnya, tidak ada kritikannya atau keengganannya, ketidakmauannya untuk mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dan itu pun berimbas kepada semua makhluk-makhluk yang ada di langit, termasuk di dalamnya matahari dan bulan. Semuanya tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Matahari Allah perintahkan terbit di timur dan terbenam di barat. Terus seperti itu. Mulai dari semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari, dia tidak pernah menyelisihi titah dari Tuhannya. Tidak pernah dia berkeinginan misalnya untuk terbit di utara, terbenam di selatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari tunduk dengan apa yang Allah inginkan, maka dia terbit dan terbenam sesuai dengan waktunya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk besar seperti langit, demikian pula seperti matahari, ternyata tunduk dan patuh dengan perintah Rabb-nya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, di suatu hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya yang bernama Abu Dar, Jundub ibn Junadah al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kepada Abu Dar, ketika matahari mau terbenam, maka Rasulullah bersabda, "Atadri ya Abu Dar, aina tadhhab?" Wahai Abu Dar, tahukah kamu kemana matahari itu pergi? Kata Rasulullah kepada Abu Dar. Maka Abu Dar langsung mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia serahkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan sabdanya Nabi, menunjukkan betapa matahari itu tidaklah dia terbit dan terbenam kecuali sesuai dengan perintah Rabb-nya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tadhhabu
hatta tasjuda tahtal arsh. Sesungguhnya matahari itu pergi hingga dia datang dan sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi. Tidak bisa kita pikirkan secara nalar, secara logika, secara akal. Bagaimana caranya matahari sujud di bawah arsy? Bagaimana sujudnya? Yang jelas Rasulullah mengabarkan seperti itu. Dan kita yakin bahwa Rasulullah tidak mungkin mengada-ada. Matahari datang di bawah arsy-Nya Allah, kemudian sujud kepada Allah, kata Nabi. Kemudian apa? Fatasta'din fayu'dan laha. Maka dia pun meminta izin kepada Rabb-Nya. Lihat. Dia meminta izin kepada Rabb-Nya, lalu diizinkan kepada matahari itu. Minta izin untuk apa? Minta izin untuk terbit dari arah timur. Dia izin lagi. Setiap kali dia terbenam, maka dia pergi matahari tersebut di bawah arsy-Nya Allah, sujud kepada Allah, kemudian minta izin untuk terbit lagi dari arah timur, kemudian terbenam ke arah barat. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyatakan, wa yushiku an tasjuda fala yuqbal atau fala tuqbal minha wa tasta'din fala yu'dan laha. Dan hampir-hampir saja akan datang saatnya matahari itu pada saat datang kepada Rabb-Nya, kemudian dia minta izin kepada Rabb-Nya supaya terbit lagi dari arah timur, maka apa yang terjadi? Ternyata tidak diizinkan oleh Rabb-Nya. Allah tidak izinkan lagi matahari itu untuk terbit dari arah timur. Kemudian apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu laha, akan dikatakan kepada matahari itu, irji'i min haitsu ji'ti. Wahai matahari, datanglah kamu, pergilah kamu dari mana kau tadi datang. Dari mana? Dari arah barat. Nah, maka itulah, di saat itulah matahari terbit menyelisihi arah yang sebelumnya dia terbit. Sebelumnya dia terbit dari arah timur, terbenam di arah barat. Namun pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan matahari untuk terbit dari arah barat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatatlu'u min maghribiha. Di saat itulah matahari karena patuh dengan perintah Rabb-Nya, dia pun terbit dari arah barat. Dan itulah kata Nabi, pertanda kiamat sudah tiba. Yaitu di saat matahari terbit dari arah barat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini menjelaskan kepada kita bagaimana makhluk langit seperti matahari itu pun patuh dan tunduk terhadap perintah Rabb-Nya. Maka maha benar Allah yang berfirman di dalam ayat ini, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Rabb-Nya. Bukan cuma langit, tapi semua benda langit, matahari, bulan, bintang, planet-planet yang ada, semuanya tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Wa huqqat, kata Allah, dan sudah semestinya, sudah sepatutnya untuk dia tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula bulan. Bulan Allah Subhanahu wa taala munculkan dari mulai dia pertama muncul di awal bulan
pada bulan Sabit yang kecil. Kemudian dia terus membesar, dan pada hari pertengahan bulan, di hari ke-15, maka dia sempurna. Kemudian apa yang terjadi? Berlalunya hari, dia semakin mengecil. Dan terus seperti itu sepanjang waktunya. Kenapa bulan begitu? Lagi-lagi sama dengan matahari. Dia berbuat seperti itu karena perintah dari Tuhannya. Karena jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidaklah ada pergerakan yang ada di dunia ini, termasuk pergerakan matahari, pergerakan bulan, bintang-bintang dan planet-planet, semuanya di bawah kehendak Allah. Semuanya di bawah ketetapan dan keputusan Allah. Makanya dalam Quran, di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil hamid." Dan matahari, kata Allah, tajri, berjalan dia. Matahari itu berjalan. Terbit di timur, kemudian dia berjalan sampai terbenam ke barat. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dia berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Yang demikian itu, kata Allah, adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Demikian pula bulan. Di ayat berikutnya Allah katakan apa? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bulan. Kami telah tetapkan manazila, garis-garis edarnya, sampai ia pun kembali bagaikan tandan yang tuntas. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat ini bagaimana matahari, demikian pula bulan, semuanya berjalan di atas garis edarnya, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Bumi, langit, demikian pula apa yang ada di atas langit berupa matahari dan bulan, semuanya tunduk patuh dengan perintah Rabb-nya. Tidak pernah dia protes. Tidak pernah dia mengeluh. Tidak pernah dia ingkar. Tidak pernah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan langit, 7 lapis langit. Langit dunia yang kita lihat saat ini, tidak pernah protes dia untuk menjadi langit yang kedua misalnya. Atau kenapa dia tidak dijadikan di langit yang paling tinggi, di langit yang ke-7 misalnya. Tidak pernah. Kenapa jamaah? Lagi-lagi karena kepatuhannya dan ketundukannya kepada Rabb-nya. Maka maha benar Allah yang berfirman dalam ayat ini, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bahwa langit itu telah tunduk, telah patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya lah dia patuh dan tunduk kepada Rabb-nya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Sebagai pengingat bagi kita manusia. Karena apa? Kalaulah kita melihat makhluk-makhluk besar tadi, tidak pernah dia protes kepada Rabb-nya. Tidak pernah dia enggan menjalankan perintah Rabb-nya. Tapi lihat bagaimana keadaan manusia. Makhluk yang kecil ini, justru mereka yang banyak protes. Manusia ini, justru mereka yang banyak protes dengan ketetapan Allah, dengan perintah Allah. Allah perintahkan mereka untuk sholat, jaga sholat 5 kali dalam sehari dan semalam, masih juga diprotes. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah pisah-pisah waktunya di saat-saat manusia mampu menjalankannya. Tapi kita lihat masih ada orang yang
malas menjalankannya, enggan untuk melaksanakannya. Bahkan ada yang protes lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk bayar zakat, masih ada juga yang protes. Padahal yang Allah minta cuma 2,5%. Itu pun harta yang Allah berikan itu semuanya titipan kepada kamu. Allah minta sedikit, tapi masih juga diprotes. Allah Subhanahu wa taala syariatkan, wajibkan kepada para wanita untuk berhijab, untuk berjilbab. Tapi apa yang terjadi? Masih juga diprotes, panas dan lain sebagainya. Jadi yang banyak protes itu justru kita. Sementara makhluk-makhluk besar itu tidak ada protesnya dia kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, harusnya kita sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah akal fikiran, yang diberikan oleh Allah hati nurani, harusnya lebih tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Harusnya lebih patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan benar-benar tunduk 100%, patuh 100%, tidak akan lagi ada protes-protesnya. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Kalau di hari itu sudah tidak ada lagi yang namanya protes. Mau protes akan dikunci mati mulutnya sama Allah. Tidak ada yang bisa protes. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala begini, dia tunduk begitu. Allah pengen dia bangkit, dia bangkit. Tak bisa lagi, kenapa saya dibangkitkan? Tidak ada lagi. Nah, kenapa harus ada hisab? Tidak ada lagi protes. Kenapa harus ada pengadilan? Kenapa harus ada padang mahsyar? Kenapa harus ada timbangan? Kenapa harus ada sirat? Tidak bisa lagi protes. Tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kalau masih di dunia, disitulah manusia banyak protes kepada Allah. Tapi kalau sudah hari kiamat, sudah tidak ada, Pak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Pada ayat wa adinat li rabbiha wa huqqat, bahwa langit itu patuh kepada Rabbnya dan sudah semestinya dia patuh. Maka kenapa kita tidak patuh kepada Rabb kita, kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah diberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kemudahan, semuanya ditundukkan dan dimudahkan untuk kita. Fasilitas, sarana demi sarana, kemudahan demi kemudahan dalam hidup Allah berikan sama kita. Begitu banyak. Nah, maka mana rasa terima kasih kita kepada Allah? Mana rasa syukur kita kepada Allah yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kedua yang berkaitan dengan langit dan ketundukan langit, maka Allah di ayat yang ketiga menyebutkan bumi. Sudah berlalu di ayat pertama tadi, bagaimana bumi terbelah dan terpecah belah sehingga apa? Menjadikan benda-benda langit yang ada di atas langit berjatuhan, dan itu berdampak bagi bumi. Maka apa yang terjadi pada bumi? Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan sama Allah. Coba. Bumi kita ini ya, Allah ratakan. Dalam penafsiran para ulama, Allah tarik itu bumi sehingga betul-betul datar dan rata. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu meluaskan bumi. Kenapa diluaskan? Nanti akan kita sebutkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Para ulama tafsir mengatakan wa'idal ardu muddat ay busitat wa furishat wa wusiat. Bumi itu dibentangkan oleh Allah, dihamparkan sama Allah dan diluaskan oleh Allah. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada tetumbuhan. Kenapa? Bumi pada waktu itu betul-betul kosong. Lah terus gunung kemana? Gunung Allah hancurkan ketika itu. Diratakan sama Allah. Tidak ada gunung, Pak. Makanya kalau kita lihat di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana kejadian di hari kiamat itu dan bagaimana nasib gunung itu. Dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Dan bahkan Allah sebutkan tahapan demi tahapannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Toha mulai dari ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadaruha qa'an safsafa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung. Bagaimana nasib gunung? Faqul, katakan kepada manusia, yansifuha rabbi nasfa. Rabbmu nanti pada hari kiamat akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Bukan lagi meletus ya. Kalau mungkin kita dengar pada hari ini gunung meletus, itu biasa. Tapi itu pun sudah membuat manusia kalang kabut, manusia gempar, ketakutan, gunung meletus. Nah, bagaimana di hari kiamat gunung itu dihancurkan sama Allah? Kira-kira bagaimana? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gunung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Allah jadikan gunung itu apa? Bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Coba. Bukan debu itu, tapi apa? Gunung yang dihambur-hamburkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah nasib gunung. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meratakan gunung itu. Sehingga apa? Fayadaruha qa'an safsafa. Kemudian dia menjadikan bekas-bekas gunung itu rata sama sekali. Betul-betul diratakan sama sekali. La tara fiha iwaja wala amta. Maka engkau tidak melihat ya di bumi itu tidak ada lagi tempat rendah atau tempat yang tinggi. Tidak ada. Kenapa? Semuanya datar. Semuanya datar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang gunung. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada hari itu ya, di hari kiamat nanti bumi diratakan untuk dikumpulkan oleh Allah. Siapa? Manusia di atas bumi yang baru itu. Betul-betul tidak ada tetumbuhan, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda apapun di bumi. Kosong, tidak ada teduhan. Yang kemudian bumi itu akan menjadi apa? Padang mahsyar. Disitulah awal mula manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin fayasma'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadanu asy-syams. Kata baginda Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan di hari kiamat nanti manusia yang pertama
sampai manusia yang terakhir. Dari manusia yang awal hidup, siapa dia? Ya tentu Nabiullah Adam alaihi salam. Sampai manusia yang terakhir, siapa dia? Wallahu alam siapa? Yang jelas manusia yang terakhir dikumpulkan sama Allah. Nah, di mana? Dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Itulah di padang mahsyar. Fayasma'uhumud da'i. Ya, maka seorang penyeru bisa menjadikan mereka mendengar. Seluruh manusia ketika itu mendengar. Tidak ada satupun yang tidak dengar. Semua seruan akan didengar oleh manusia. Wa yunaffiduhumul basar. Mata akan menjadi terbelalak pada waktu itu. Watadanus syamsu. Kemudian matahari akan didekatkan oleh Allah. Ini proses di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini juga yang Allah Subhanahu wa taala maknakan dan maksudkan dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat 48. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari tatkala bumi telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Langit juga begitu. Bumi kita ini Allah ganti dengan bumi yang lain. Langit juga begitu. Karena langit sudah dibelah. Ya, bumi sudah hancur lebur. Maka Allah ganti dengan bumi yang lain, langit Allah ganti dengan langit yang lain. Ini yang Allah sebutkan di surat apa tadi? Ibrahim ayat 48. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nazi'at ayat 14. Faidahum bisahirah. Maka tiba-tiba seketika itu juga manusia berada di bumi yang baru. Di mana? Berada di bumi yang baru, kata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit terbelah, bumi diratakan oleh Allah. Kemudian tidak sampai di situ. Di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqatsma fiha wa takhallat. Setelah bumi diratakan itu, ternyata bumi pada waktu itu memuntahkan, mengeluarkan segala isi yang ada di dalamnya, sehingga menjadi kosong, tidak ada apa-apanya ketika itu. Para jamaah sekalian, apa yang dimuntahkan oleh bumi ini? Para ulama menyebutkan ada dua yang dimuntahkan oleh bumi. Dan dua-duanya berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berdasarkan tafsirnya Imam Mujahid, bumi akan memuntahkan al-amwat, yaitu mayat-mayat yang terkubur di dalamnya. Itulah yang akan dimuntahkan oleh bumi. Yang kedua, berdasarkan tafsirnya Imam Qatadah, bahwa bumi akan memuntahkan asqalaha, yakni beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Semua yang ada dari perbendaharaan bumi, termasuk barang-barang tambang, emasnya, peraknya, nikelnya, batu baranya, semuanya dimuntahkan oleh Allah, dimuntahkan oleh bumi tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana kejadian itu? Ternyata hal ini telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata baginda Nabi, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin wa awthabathu al-hajah fa idza balagha aqsa atharih
qabadahu Allah subhanahu fataqulul ard yaumal qiyamah rabbi hada mastauda'atni. Kata Nabi SAW, apabila ajal salah seorang dari kalian telah ditentukan dan sudah ditetapkan di suatu bumi, di suatu tempat, maka apa yang terjadi? Allah akan menjadikan ia punya hajat untuk datang ke tempat itu. Kenapa? Karena dia akan meninggal di tempat itu. Dan ini rahasia kematian. Yang kata para ulama, 3 rahasia kematian tak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati tak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kita mati tak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati tak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi sudah ditetapkan, kau mati pada saat ini, bagaimana caranya seperti ini, dan di tempat ini. Walaupun ia berada di rumahnya, di tempat tinggalnya, di kotanya, kalau dia sudah ditetapkan meninggal di kota lain, maka Allah akan jadikan dia punya hajat untuk pergi ke kota itu. Kenapa? Karena dia akan meninggal di situ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, fa idza balagha aqsa athari, apabila ia sudah berada di batas akhir perjalanannya, kata Nabi, qabadahu Allah subhanahu, maka Allah di saat itu mencabut nyawanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ia berada di alam barzakh, alam kubur. Manusia sudah menguburnya. Di hari kiamat nanti bagaimana? Fataqulul ardu yaumal qiyamah. Maka bumi pada waktu itu berkata, di hari kiamat nanti, hada rabbi hada mastauda'atni. Wahai Rabbku, inilah makhluk yang dulu kau titipkan kepadaku, yang dulu berada di dalamku, sekarang aku muntahkan itu. Nah, coba jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, ini nyambung dengan ayat ini kan, bahwa bumi akan memuntahkan segala yang ada di dalamnya. Apa yang dia muntahkan? Mayat-mayat tadi yang sudah terkubur dimuntahkan oleh bumi itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Adapun penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Imam Qatadah, bahwa bumi akan memuntahkan beban-beban berat yang ada di dalamnya berupa perbendaharaan, barang-barang tambang yang berharga yang dicari dan dikejar oleh manusia saat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Az-Zalzalah. Bagaimana ayatnya? Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang dahsyat. Bagaimana bumi digoncangkan? Gempa bumi, Pak. Ini juga salah satu rangkaian terjadinya kiamat. Gempa bumi yang hebat. Dan gempa buminya bukan hanya di satu tempat, di tempat lain tidak. Tapi semua bumi itu bergoyang ketika itu. Kemudian apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Apa yang dia keluarkan? Itu tadi. Semua barang-barang berharga, semua perbendaharaan yang dicari manusia pada saat itu. Termasuk barang-barang tambang tadi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata baginda Nabi, taqi'ul ardu aflada kabidiha. Kelak bumi akan memuntahkan harta yang ada di dalamnya. Bagaimana hartanya itu, Pak? Kata baginda Nabi, amsalul ustuwani minad dahabi wal fiddah. Yang dimuntahkan oleh bumi itu adalah tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Pernah lihat, Pak? Emas apa tiang terbuat dari emas? Nah, itu yang kata Nabi akan dimuntahkan oleh bumi. Nah, artinya berupa bongkahan besar, berupa emas, berupa perak.
dimuntahkan oleh bumi itu. Tapi apa yang terjadi? Ini kiamat sudah ini. Apa yang terjadi? Fayaji'ul qatil. Datanglah orang yang sebelumnya pernah membunuh orang, na'udzubillahi min dzalik, fayaqul, maka dia pun berkata pada saat melihat ada bumi memuntahkan emas, perak, tinggal diambil saja sebenarnya, tapi apa dia bilang? Fi hada qataltu. Sungguh karena ini dulu aku membunuh orang. Karena apa? Karena harta benda tadi, karena emas, perak tadi. Aku bunuh orang gara-gara ini. Wa yaji'ul qati'. Orang yang memutus tali silaturahimnya berkata, fi hada qata'tu rahimi. Karena ini dulu aku memutuskan tali silaturahimku. Aku bertengkar dengan saudaraku, rebutan harta warisan, begini dan begitu. Aku putuskan tali silaturahimku gara-gara ini, kata orang yang memutuskan silaturahimnya tadi. Wa yaji'u sarik, maling juga akan datang. Lewat melihat ada bongkahan emas yang keluar, fayaqul, maka si maling ini berkata, fi hada quti'at yadi, karena sebab inilah tanganku dipotong karenanya. Karena dia mendapatkan hukuman apa? Hukuman had. Tangannya dipotong gara-gara mencuri. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si pembunuh, si pemutus tali silaturahim, si maling tadi, yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Dia tinggalkan, sama sekali dia tidak ambil. Kenapa, Pak? Kenapa dia tidak ambil? Kiamat. Mau dia apa lagi? Kiamat sudah ini. Nah, tidak ada gunanya lagi emas perak itu. Tidak ada gunanya lagi harta itu. Karena kiamat. Masing-masing orang dalam pikirannya apa? Nafsi, nafsi. Kira-kira aku selamat atau enggak ini? Itu yang ada dalam pikiran orang. Tidak ada lagi pikirannya mau bisnis. Tidak ada lagi pikirannya mau ini dan itu. Tidak ada. Semuanya berpikir, bagaimana aku selamat nanti. Kira-kira aku masuk surga atau neraka. Itu di hari kiamat, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tadi kita sebutkan bahwa wa idal ardu muddat, bahwa bumi, ya, apabila bumi telah diratakan, telah dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan oleh Allah. Kenapa bumi itu diluaskan, Pak? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh baginda Nabi, karena pada saat itu Allah akan mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir. Sehingga apa? Butuh bumi yang lebar. Bayangkan, manusia awal sampai manusia akhir ini. Nah, tentu jumlahnya sangat besar. Dan kita tidak tahu umur dunia ini sampai kapan. Dari awal munculnya dunia, atau dari awal manusia ada di muka bumi ini. Tidak tahu sudah berapa miliar, berapa triliun manusia ketika itu. Dikumpulkan di satu tempat. Sehingga kata Nabi, Allah meratakan dan meluaskan bumi itu. Tapi bersamaan dengan itu, ya, bersamaan dengan itu, manusia pada saat dikumpulkan di bumi yang sudah diganti oleh Allah, alias padang mahsyar, manusia, Pak, per orang hanya dapat berdiri dengan satu kakinya. Itulah tempatnya. Tidak bisa lagi dia bergeser ke kanan, tidak bisa lagi dia bergeser ke kiri, tidak bisa lagi dia maju ke depan, tidak bisa lagi dia mundur ke belakang. Kenapa? Sudah sesak oleh manusia. Cuman diberikan tempat untuk berdiri dengan kakinya. Padahal bumi sudah apa? Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penafsiran dari ayat ini, wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi telah diratakan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di bumi yang telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memerintahkan kepada manusia, ya, untuk menunggu keputusannya masing-masing. Penantian yang begitu lama, penantian yang sehari bagaikan berapa? 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan kamu.
menunggu dengan waktu yang sangat lama, dengan penantian yang belum jelas. Apakah kita masuk surga atau neraka? Apakah kita selamat atau tidak selamat? Nah, dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang, tidak punya pakaian, bahkan belum dikhitan. Di situ manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih mengerikan lagi pada saat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ayat, walhamdulillah kita sudah baca pada tafsir surat Al-Insyiqaq ini. Insyaallah taala ayat yang kelima dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidnillahi taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.